Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi keluarga GKPB Masa Depan Cerah Manokwari. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Tolong lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saatnya kita akan mulai dengan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Haleluya. Haleluya. Kita angkat syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia baik bagi kami. Terima kasih. Kami harus
mengundang Bapak Ibu saat ini, mari kita buka hati di hadapan Tuhan. Bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apapun yang kita hadapi saat ini, sebesar apapun masalah yang kita gumuli hari ini, sampai dengan hari ini, saudara percaya bahwa dengan kuasa kebangkitan Tuhan, Dia telah mengalahkan segala kelemahan-kelemahan, segala keterbatasan, segala permasalahan hidup kita. Dia menanggungnya. Allah kita luar biasa. Allah kita sanggup menanggung segala perkara yang kita hadapi saat ini. Apa yang harus kita lakukan di hadapannya? Mari kita buka hati di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Sebab dalam kelemahanmu lah Roh Allah bekerja. Yakinlah bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil di hadapan Tuhan kita. Dia yang berfirman, Ia setia, Dia akan menggenapi firman-Nya. Pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan saat ini. Firman yang Tuhan taruh di dalam hatimu saat ini. Katakan amin, iya dan amin. Saya percaya Tuhan sanggup menyelesaikan segala perkara yang saya hadapi saat ini. Haleluya. Yesus, pertolongan kami hanya ada di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya saat ini Tuhan, beban kami sudah diangkat. Beban kami sudah terjawab meskipun belum kami lihat. Tapi kami percaya itu sudah terjadi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, terangkat segala permasalahan hidup. Tuhan memberikan sukacita sorgawi turun di tempat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kasihmu sempurna, kasihmu kekal, kasihmu ajaib, kasihmu Tuhan yang sanggup mengangkat beban hidupku. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik, sangat baik, teramat baik. Terpujilah Tuhan Tuhan berbicara bagi setiap kami. Teduhkan hati kami, puaskan hati kami dengan janji firman-Mu. Biar kebenaran-Mu ini Tuhan bertumbuh dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami ini Tuhan boleh mengalami, ya Tuhan, janji-janji Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang, boleh menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Sehingga kehidupan kami ini bermakna, ya Tuhan. Bukan kehidupan yang tidak menghasilkan apa-apa, tetapi sebaliknya menjadi kehidupan yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu yang hadir. Satu pun tidak ada yang terlewatkan, baik yang onsite maupun yang online.
Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, sebelum Bapak Ibu duduk, kasih tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan yang keras. Yang luar biasa bagi Tuhan kita. Ya. Ya. Kasih tos kiri kananmu, katakan engkau luar biasa pagi hari ini. Saya kembali menyapa Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita boleh ada bersama-sama di pagi hari ini. Di awal minggu ini kita tahu dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa baik, senantiasa ajaib, ya, meskipun kita sadar atau tidak sadar. Kita percaya, sebagai orang percaya kita tahu bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lewati, Tuhan tidak pernah, sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, izinkan saya dulu terlebih dahulu menyatakan salam buat saudara-saudari yang baru kali pertama hadir, ya, bersama-sama dengan kita di dalam persekutuan ibadah ini. Dan Bapak Ibu bukan orang asing bagi kami. Kita adalah keluarga dalam kerajaan Allah, ya. Amin. Ya, untuk itu saya mengundang untuk saudara-saudari yang baru boleh berdiri, dan teman-teman di sekitar boleh kasih salam. Silakan. Ya, ada 2 orang Bapak Ibu. Ayo. Oke, terima kasih. Selamat datang juga untuk saudara kita, saudara Nyong, ya. Dia ini adalah rekan sepelayanan saya masih di Solo. Kami dulu sama-sama pengamen, ya. Tapi Tuhan luar biasa bagi kami, ya. Dulu dia ojek di Lufei, saya ojek di Tuadema, ya, kita sama-sama. Tapi Tuhan pakai dan sampai saat ini ya luar biasa, puji Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan menyatakan kasih-Nya bahwa Dia sekali-kali tidak meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak membiarkan kita, Bapak Ibu. Ya. Bulan ini kita berbicara tentang makna dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus yang mana kebangkitan Tuhan Yesus itu membawa pembaharuan hidup kita dari yang hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Tapi pertanyaannya, apakah kita saat ini sudah mengalami atau menjalani kehidupan yang baru itu dengan baik atau tidak? Ini pertanyaan yang besar, karena kehidupan ini terus berjalan. Keadaan, tantangan yang kita hadapi setiap hari berubah-ubah, sehingga itu sangat mempengaruhi akal budi kita, mempengaruhi hikmat kita di dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, makna dari kebangkitan Yesus harus benar-benar tertanam di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menanggung atau melewati hari-hari ini dengan kemenangan, dengan penuh menikmati janji-janji Tuhan yang ada dalam hidup kita. Bila kita keluar dari rancangannya, maka janjinya pun tidak akan kita nikmati, ya. Jadi bulan ini kita berbicara, tema kita adalah move on. Move on, ya, artinya jangan berhenti. Dari kisah Yohanes pasal 20 dan 21 ini, nanti kita akan melihat sebelum Tuhan atau pada saat Tuhan bangkit,
ada 3 pesan yang berbeda. Setiap dia hadir di tengah-tengah muridnya, dia membawa pesan yang berbeda. Ya, pesan-pesan ini disampaikan. Kenapa dia sampaikan sebelum dia naik? Karena pesan ini begitu penting. Ya, Bapak Ibu pernah berhadapan dengan orang atau saudara, atau mungkin sebelum dia pergi atau sebelum dia kemana, dia pasti akan memberikan pesan yang penting. Tidak mungkin pesan yang abal-abal. Ya, misalnya jangan lupa kasih bersih rumah, jangan lupa ini, ya tidak. Dia pasti akan menyampaikan pesan-pesan yang sangat penting. Demikian halnya dengan Tuhan. Sebelum dia naik ke sorga, dia datang dan membawa pesan yang berbeda. Pesan ini sangat penting, dan pesan ini sangat mempengaruhi masa depan kita semua, termasuk murid-muridnya yang pada waktu itu dia temui, ya, pada saat dia bangkit. Jadi penghalang kita untuk mengalami kemajuan dalam kehidupan kita ini acap kali bukan berasal dari luar hidup kita, tapi penghalang-penghalang itu berasal dari dalam hidup kita. Ya, jadi ada 3 hal yang Tuhan atau pesan Tuhan sebelum dia naik. Yang pertama ada ketakutan. Seharusnya minggu lalu kita berbicara tentang ini, ya. Ada ketakutan. Kenapa ketakutan ini menjadi poin awal dari saat Tuhan berjumpa dengan murid-muridnya, menjadi pesan yang penting yang Tuhan bawa bagi murid-muridnya. Ya, kita buka dulu dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Ya, saya baca dengan cepat. Ya, ini poin yang minggu lalu kita belajar seharusnya. Ya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, jadi kita lihat di sini, ya, sikap hati daripada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka masih dalam keadaan takut. Takut kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang menangkap, menyalibkan Yesus. Ya, jadi mereka takut dan mereka berkumpul, mereka mengunci pintu-pintu, mereka mengunci jendela-jendela supaya apa? Mereka tidak terdeteksi oleh orang Yahudi pada waktu itu. Ya, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena melihat Tuhan. Ya, jadi dalam ketakutan pada saat Yesus hadir, saat itu juga ketakutan mereka sirna. Ya, dalam kehidupan kita bila kita takut, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Kita datang kepada Yesus. Ya, pada saat Yesus hadir di dalam hidupmu, pasti ketakutan itu akan hilang. Ya, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah sekarang aku mengutus kamu." Ya, jadi tujuan Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini, dia sampaikan sebelum dia naik, ya, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa apa? Umat. Ya. Jadi minggu yang lalu hambanya Bapak Otto berbicara bahwa, ya, apa makna dari kebangkitan Yesus? Kebangkitan Yesus membawa keselamatan bagi kita, ya. Kemudian kalau kita sudah menerima keselamatan itu, kita wajib memberitakan bagi orang lain. Ya, hal inilah yang Tuhan tanamkan, Tuhan beritahukan, Tuhan pesankan, ya, bahwa kalau kamu takut, kamu tidak akan bisa membawa berita ini. Bagaimana dalam keadaan takut, dalam keadaan terkunci dalam ruangan, kamu bisa keluar menyampaikan firman kebenaran, sedang engkau sendiri, sikap hatimu, dirimu sendiri takut.
Bagaimana kamu bisa meyakinkan orang lain? Ya, jadi itulah pesan yang penting, yang pertama yang Tuhan bawakan bagi murid-muridnya pada waktu itu. Jadi waktu kehadiran Yesus, kita lihat sukacita, ya, situasi di dalam ruangan itu menjadi berubah. Ya. Tuhan rindu supaya potensi-potensi yang ada di dalam kehidupan kita ini tidak disia-siakan. Ya, berapa waktu lalu saya bilang tanah yang paling berharga di dunia apa? Tanah kuburan. Kenapa kuburan menjadi tanah yang berharga? Karena disitulah ya terletak ya atau tidur jasad orang-orang yang punya potensi. Kalau kita tidak menggunakan potensi itu dengan baik, maka potensi itu akan terkubur dan tidak akan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu Tuhan tahu bahwa ketakutan ini adalah salah satu penyebab potensi ini potensi yang Tuhan berikan bagi kita tidak bertumbuh. Oleh sebab itu Dia hadir, Dia datang dan Dia menyelesaikan ketakutan itu bagi kita. Amin. Ya, sampai sini dapat ya. Kebangkitan Yesus ya menyelesaikan semua ketakutan kita. Ya. Ada 3 poin yang kita dapat dari cerita itu. Ya, alasan kenapa kita tidak perlu merasa takut. Ya, jadi minggu kemarin kita bicara tentang ini. Alasan kita tidak perlu merasa takut karena Yesus tidak dapat dikalahkan oleh maut. Maksudnya apa? Seluruh ciptaan Tuhan tidak dapat mengalahkan satu kuasa ini, ya, kuasa maut. Saudara mau raja, saudara mau orang sakti seperti apa, ya, saudara diciptakan Tuhan punya batas usia, ya, saudara tidak akan bisa hidup selama-lamanya, ya, saudara akan dibatasi dengan kematian. Dan Tuhan datang, Tuhan bangkit pada hari ketiga menunjukkan itu. Bahwa Yesus tidak dapat dikalahkan oleh maut. Ya, itulah yang menjadi alasan kenapa Tuhan datang dan menyampaikan bahwa kamu tidak perlu takut. Ya, karena masalah yang terbesar yang tidak bisa diatasi oleh manusia pun saya bisa atasi. Buktinya apa? Saya bangkit dari maut. Amin. Amin. Ya, jadi itulah berita keselamatan yang Tuhan bawa bagi saudara dan saya. Kemudian Yesus tidak dapat dibatasi oleh batas-batas kemanusiaan. Ya, ayat 19 dikatakan di situ tempat di murid-murid Yesus berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ya, Yesus tidak dapat dibatasi dengan batas-batas kemanusiaan. Ya, pintu setebal apapun, dinding setebal apapun, Yesus hadir. Dia tidak mengetok pintu tolong buka apa. Ya, dia hadir. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Pada saat kehadirannya seperti itu, ya, di dalam kehidupan kita, bahkan pada saat itu di murid-muridnya, maka murid-muridnya menjadi hidup kembali. Secara roh mereka bangkit, mereka bersukacita dan mereka bersemangat. Ya. Kemudian poin yang ketiga, Yesus tidak dapat dihambat oleh keadaan. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Di situ dikatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya apa? Kita lihat di sini bahwa murid-murid Tuhan Yesus semuanya, ya, hampir bahkan seluruhnya, ya, itu adalah orang-orang biasa, ya, orang-orang yang pencariannya sehari-hari apa? Nelayan, Bapak Ibu, nelayan. Mereka punya batas kemampuan, ya, sangat terbatas. Ya, seorang nelayan yang biasa setiap hari, ya, mencari nafkah, ya, dengan hidup di laut tanpa banyak ada komunikasi hubungan dengan orang lain. Saat ini Tuhan menyuruh mereka
untuk pergi membangun hubungan dengan orang, ya. Kecuali dia itu lulusan komunikasi, ya. Tuhan tidak menggunakan hal orang-orang seperti itu. Ya, tadi yang kita lihat di situ, murid-murid Tuhan Yesus pada intinya atau hampir semuanya adalah orang-orang yang terbatas. Ya, jadi Yesus artinya apa? Bukan orang yang diutus Tuhan, tetapi siapa yang mengutus orang tersebut. Ya, karena di situ di dalam amanat agung Matius 28 Tuhan katakan, ketahuilah aku menyertai. Ya, hal inilah yang sering kita lupakan. Penyertaan Tuhan itu kita sering lupakan. Apalagi kalau kita sudah lama melayani, ya, kita mau pergi melayani seseorang, kita lebih mengandalkan pengetahuan kita. Padahal kita tahu bahwa semua yang kuasa yang keluar dari hidup kita ini itu berasal dari Tuhan. Makanya pada saat kita melupakan Tuhan, kita melayani orang, ya, kita hanya menyedapkan telinga dia, tapi tidak ada kuasa yang akan memperbaharui kehidupan dia. Ya, jadi bukan kita karena kita pandai berbicara, kita pandai menyampaikan firman Tuhan, orang itu pasti bertobat, tidak. Ya, yang memberi pertumbuhan, yang mendatangkan pertobatan itu berasal dari kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Ya, kalaupun orang itu pandai berbicara, ya mungkin saat itu orang akan tersadar, tertegur, ya, mendengar firman Tuhan, mendengar renungan yang disampaikan, mendengar nasihat yang disampaikan. Tapi 1-2 hari kemudian dia akan kembali. Karena apa? Kuasa Tuhan itu tidak bekerja. Jadi kita harus ingat, dimanapun kita berada, pelayanan apapun, pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita harus senantiasa sadar bahwa Tuhan ada menyertai kita. Ya, karena Tuhan tidak dapat dibatasi dengan batas-batas kemanusiaan kita. Jadi ingat, ketakutan ini sangat mempengaruhi kemajuan kehidupan kita. Poin pertama di minggu yang lalu, ya, ketakutan ini dapat menghalangi potensi-potensi kita, ya, membuat kita tidak bisa mencapai hari esok yang penuh kemenangan yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Ya, oleh sebab itu mari, ya, dengan makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya, ketakutan yang ada di dalam kehidupan kita ini harus kita lepaskan. Ya, ada ketakutan yang positif, ada ketakutan yang negatif. Ya kan? Ketakutan yang berlebihan itu adalah ketakutan yang negatif. Kalau ketakutan yang positif, saudara pernah takut? Takut celaka tidak? Pernah, iya kan? Orang kalau takut celaka apa? Dia akan pasti, ya, kalau saudara tidak takut celaka, ya hati-hati. Ya, orang yang tidak takut celaka, waktu dia menyeberang kiri kanan terserah. Mau ada mobil kah, mau ada motor kah, saya jalan saja. Iya kan? Tapi kalau orang yang takut akan mengalami kecelakaan, maka dia akan berhati-hati. Sebelum dia menyeberang, dia akan lihat kiri, kanan, ya. Kalau kosong baru dia menyeberang. Itulah ketakutannya, takut yang positif, ya. Tapi kalau ketakutannya negatif, ya sama seperti, ya, murid-murid waktu itu. Apa yang mereka bisa lakukan di dalam satu ruangan dalam keadaan terkunci? Ya, kadang ketakutan itu membuat kita, ya, tidak bisa mengembangkan ide-ide yang ada di dalam pikiran kita. Kadang ketakutan itu melemahkan tubuh jasmani kita. Bahkan orang yang selalu atau terbiasa hidup dalam ketakutan, dia akan mengalami kelemahan secara jasmani, fisik. Ya, orang yang terus-terusan takut, ya, maka akan sangat mempengaruhi kehidupan dia. Ya, mau makan susah, dia terus-terusan berpikir, merasa takut. Kalau ini terjadi, saya buat ini, akan terjadi seperti ini, dan dia stres. Ya, orang kalau stres itu cepat, ya, akan cepat. Makanya kita lihat kalau orang-orang yang memiliki harta yang besar, ya, pada saat masa-masa seperti ini
Ya, mereka putar otak itu. Ya, ketakutan menghantui mereka. Nah, kita lihat ya di dalam tindakan mereka, apa yang mereka lakukan ya? Mereka akan membatasi karyawan-karyawan yang ada, ya, operasional akan dikurangkan, ya, dan itu berdampak, ya. Bukan karena ketakutan juga, ya, tapi memang ada ketakutan di situ, ya. Memang itu adalah strategi, tetapi saya berpikir bahwa ya kalau kita sudah punya ini yang banyak ya, kita akan berpikir, apalagi di masa-masa sukar ini yang belum tentu dan belum pasti kapan akan selesai, ya. Jadi 3 poin ini yang kita belajar minggu lalu, dan minggu ini kita akan berbicara tentang poin yang kedua, yaitu jangan bimbang, ya. Jangan bimbang. Apa itu bimbang? Bimbang itu ragu-ragu mundur. Ya. Kalau ragu-ragu mundur, ya. Bimbang itu kita tidak memiliki ketetapan hati. Ya. Kalau orang bimbang, ya, pekerjaan apapun yang ia kerjakan tidak akan pernah bisa selesai. Saudara bangun rumah, baru bikin kamar begini, saudara bimbang, ini kalau saya bangun kamar di sini nanti begini, saudara bongkar lagi, ya. Bikin model seperti ini, saudara ragu-ragu, ya. Karena pikiran kita ini terisi dengan keraguan-raguan. Apapun yang kita kerjakan ragu-ragu. Akibatnya apa? Iman kita ini tidak bertumbuh. Karena keraguan, kebimbangan ini akan menghancurkan iman kita. Dan iman itu adalah syarat bagi kita untuk bisa mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Jadi iman ini penting, makanya Tuhan datang secara khusus membawa 3 pesan ini, bahwa ketakutan, kebimbangan, dan putus asa, ya, ini adalah satu penghalang yang dapat menghalangi iman kita bertumbuh. Kalau iman kita tidak bertumbuh, maka kita tidak akan bisa menerima atau mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pesan yang kedua yang Tuhan bawa bagi murid-muridnya waktu itu adalah jangan bimbang, ya. Firman Tuhan ada di dalam tetap pasal 20 ayat 24 sampai 29, ya. Kita lihat di sini bahwa apabila iman akan membawa kita mengalami janji Tuhan, maka keraguan akan menghambat kita untuk mengalaminya, ya. Kalau kita bergerak dengan iman, maka kita akan menggapai janji Tuhan itu. Tetapi kalau kita terus-terusan dihambat oleh keraguan-raguan, kebimbangan, ya, maka kita akan terhalangi. Kita tidak akan bisa sampai pada janji yang Tuhan tetapkan bagi kita, ya. Memang kita tidak bisa semua percaya pada perkataan-perkataan orang, ya, perkataan-perkataan orang. Saya sering, ya, mendapat janji dari customer saya sering mendapat janji dari teman-teman saya, tapi janji itu tidak tergenapi, ya. Saudara pernah dapat SMS, selamat, Anda mendapat 50 juta dari bank, ya, bla bla bla. Pernah tidak? Sering, ya. Ya, salah satu korban itu ibu saya dulu, ya. Waktu saya masih di Sorong. Jadi waktu saya pulang kerja istirahat, ya, ternyata 15 menit sebelum itu ibu saya sudah terkena jeratan itu. Ya, jadi ditelepon bilang dapat hadiah televisi dari Telkomsel. Jadi syaratnya ibu isi pulsa. Jadi ibu saya isi pulsa, ya. Sempat isi pulsa 200.000, ya. Kemudian disuruh isi 500. Terus itu waktu isi 200 dia kejar untuk harus isi sampai 500. Pas saya pulang, terus saya anjing, itu mau kirim gini, pergi beli pulsa di sana, beli harga 300. Saya bilang, kenapa? Dapat SMS apa? Dapat televisi. Saya bilang, aduh, wah itu tipu itu. Tidak, ini betul. Saya bilang tipu, ya. Itu tidak benar. Saya lihat nomornya tidak terbaca. Biasa kan kalau Telkomsel kan langsung tulis Telkomsel, iya kan?
ini nomornya nomor, ya. Jadi selama itu tidak, ya. Tapi sudah terlanjur, ya. Itulah kita, ya. Kita tidak boleh terus percaya dengan setiap perkataan dari manusia, ya. Tapi ini berbeda. Yang memberikan janji itu bukan manusia. Yang sini yang memberikan janji itu adalah Tuhan, ya. Tetapi mengapa murid-muridnya waktu itu masih bimbang, masih ragu, ya. Inilah yang Tuhan harus selesaikan. Dengan apa? Dia meyakinkan bahwa ini loh, saya sudah bangkit bagi kamu. Kuasa ini sebenarnya bisa mengalahkan kebimbangan dan keraguan-raguanmu, ya. Ya, tidak semua hal yang ada di dunia ini boleh kita percaya, ya. Perhatikan di sini, namun kalau kita meragukan hal yang seharusnya kita percayai, maka kebimbangan itu dapat menghambat kita mengalami berkat Tuhan. Jadi kalau hal yang seharusnya kita percaya itu kita tidak percayai, maka itulah yang akan menghambat kita tidak mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Ini terus terjadi dan masih sering terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita terhanyut dalam satu situasi, kadang-kadang kita ikut dengan satu keadaan sehingga membuat kita bimbang, membuat kita tidak percaya, ya. Kita tidak percaya, meragukan hal yang seharusnya kita percayai. Apa yang saudara percayai saat ini? Saudara percayai janji Tuhan, firman Tuhan, ya. Kalau saudara tidak percaya firman Tuhan, itu sama saja saudara meremehkan janji Tuhan. Ntar kita lihat, ya. Jadi kalau kita meragukan hal yang seharusnya, meragukan kuasa daripada firman Tuhan itu, maka kita tidak akan pernah melihat bahwa kita bisa menikmati janji Tuhan, ya. Jadi ada 3 hal di sini yang kita pelajari, ya. Kita pelajari tentang alasan kenapa kita tidak harus bimbang, ya. Penting bagi kita untuk mengatasi kebimbangan dalam hidup kita. Supaya apa? Kita dapat menjangkau masa depan yang disediakan Allah bagi kita, ya. Jadi hal ini dapat kita lihat dalam tindakan Yesus mengatasi keraguan yang ada pada diri Thomas, ya, di dalam pasal 24 sampai 29 ini, ya, sehubungan dengan apa? Kebangkitannya. Jadi cerita ini Thomas tidak percaya kalau Tuhan itu sudah bangkit, ya. Terhadap keraguan itu Yesus tidak berdiam diri. Dia langsung mengambil langkah tegas, ya. Apa yang dia lakukan? Dia datang hadir, dan pada saat itu ada Thomas, ya. Pernyataan Yesus dan tindakannya itu dalam menemui Thomas menjelaskan alasan mengapa kita tidak perlu hidup dalam kebimbangan, ya. Jadi kehadiran Yesus di tengah-tengah murid-muridnya dan terlebih khusus Thomas, ya, itu menjelaskan bahwa kita, mengapa kita tidak perlu bimbang, ya. Ini yang kita akan pelajari 3 hal, ya. Saudara siap? Amin. Ya, masih bersukacita. Amin, ya. Tadi pujian bilang apa? Sukacita surga nyata penuhi kita. Ya. Oke, kita buka, kita akan baca sama-sama. Di sini nih hanya ada ayat dari 26, poin-poin pentingnya 27, 28 dan 29. Tapi kita akan baca dari ayat 24, ya. Kita akan baca bergantian. Yohanes 20 pasal 20 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-29. Di situ dikatakan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saya baca 24, selanjutnya dibacakan oleh Bapak Ibu. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang di situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan.
8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berkata di tengah-tengah mereka Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan tunjukkanlah dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya, sampai demikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Ya, kita lihat di sini bahwa ada seorang murid, ya, dari ke-12 murid, ya, yang Tuhan yang selalu menyertai dia pada waktu itu. Ada yang bimbang, ada yang tidak percaya akan kebangkitannya, ya. Dan itu hal disampaikan oleh murid-muridnya. Artinya bukan orang luar. Ini orang yang setiap hari mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi itu masih membawa kebimbangan bagi Thomas, ya. Kita lihat di sini situasi yang terjadi. Kenapa Thomas tidak percaya? Kenapa? Kenapa Thomas tidak percaya kalau Tuhan sudah bangkit? Karena apa? Dia tidak melihat, ya. Dia tidak melihat Yesus. Dia melihat kapan? Kenapa dia tidak melihat? Kenapa dia tidak melihat? Ayat 24 katakan apa? Karena dia tidak ada bersama-sama dengan mereka, ya. Saudara bisa simpulkan, Thomas pergi ke sana, ya. Thomas tidak ada di persekutuan waktu itu, ya. Saudara bisa tahu, tangkap ya. Tuhan hadir di dalam pertemuan. Pertemuan apapun yang di situ kita menyebut namanya Tuhan hadir. Ketika saudara tidak hadir, saudara akan ketinggalan, Bapak Ibu, ya. Jadi ini makna dari firman ini, ya. Thomas tidak hadir pada saat pertemuan. Yesus menampakkan diri. Thomas kemana? Ya. Thomas kemana? Ocem. Iya, Thomas, ya. Bertobatlah Thomas, ya. Bapak Ibu mari, ya. Ayat ini menyampaikan bahwa jangan kita mengabaikan persekutuan yang ada, ya. Karena kapanpun Tuhan hadir dalam persekutuan, ya, itu penting, itu sangat bermakna bagi kehidupan kita. Amin. Ya. Kita lihat bahwa 3 poin. Oleh sebab itu Tuhan datang, karena Tuhan mengasihi murid-muridnya, terlebih khusus Thomas. Tuhan datang secara khusus bagi dia untuk meyakinkan Thomas, ya, bahwa ini saya hadir, saya bangkit, saya sudah bangkit. Dan Thomas menjadi percaya kalau kita baca ayat ini, ya. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari hari ini, poin-poin penting, ya. Mengapa kita tidak perlu merasa bimbang, ya. 3 hal yang kita pelajari supaya kita bisa menikmati janji dan firman Tuhan itu. 3 hal yang kita pelajari supaya kita bisa mengalami masa depan yang Tuhan janjikan bagi kita, ya. Jadi poin yang pertama dari kenapa kita tidak perlu hidup dari kebimbangan, karena Yesus sendiri adalah pribadi yang limpah dengan sabar, ya. Jadi kita lihat di sini, jauh hari sebelum Yesus disalibkan atau dikuburkan, dikuburkan dan bangkit dari kematian, ia telah berulang kali menyampaikan kepada Thomas dan murid-muridnya bahwa ia akan mengalami hal itu, ya. Dalam Matius pasal 16 ayat 1 sampai 4, satu orang belum baca, baca dengan cepat saja, ya.
Matius 16 ayat 1 sampai 4. Matius 16 ayat 1 sampai 4. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda sama tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka yang tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Ya. Tanda janji Yunus. Ya. Kita lihat bahwa di situ ya Tuhan menyampaikan bagi tidak setiap orang Tuhan akan menyatakan itu, tapi hanya kepada murid-muridnya. Jauh hari sebelum Tuhan pergi, ya pada saat dia makan bersama dengan murid-muridnya di dalam satu ruangan, ya dia menyampaikan bahwa dia akan pergi, dia akan mengalami satu penganiayaan, dia akan mati dan dia akan dibangkitkan. Di situ Thomas hadir, ya. Selama 3,5 tahun Thomas mengikuti atau menjadi murid Yesus, tidak pernah satu janji Tuhan yang tidak tergenapi. Tapi kenapa dalam hal ini beberapa waktu terjadi perubahan dan Thomas menjadi bimbang? Ya, setiap kali Thomas ya tidak percaya kepada Tuhan atau pada saat kehadiran tidak kehadirannya di dalam bersama dengan murid-muridnya, dia menjadi tidak percaya. Ya, secara otomatis tidak langsung dia sedang meremehkan Yesus. Ya, karena apa? Bapak Ibu, dia sudah mengikuti Yesus ya selama Yesus hidup atau melayani. Ya. Artinya apa dalam kehidupan kita? Ya, kita mengiringi Yesus, ya, kita tahu janji-janji. Kita membaca firman Tuhan, tetapi kita bimbang. Ya, masih bimbang dengan janji atau kebenaran firman itu. Itulah yang membuat ya secara tidak langsung kita sedang meremehkan Tuhan Yesus. Ya, jika kepada pribadi yang meremehkan, ya, ia masih bersedia menolong untuk menghapus rasa ragu di dalam diri yang bersangkutan, hal tersebut adalah karena dia adalah pribadi yang limpah dengan sabar. Ya. Jadi poin pertama, kenapa kita tidak harus bimbang? Kita tidak boleh bimbang, ya, karena Tuhan kita itu memiliki panjang sabar, ya. Jangan kita pernah bimbang, ya. Mungkin jawaban doa kita ini belum terjawab saat ini, ya. Tapi Tuhan, percayalah, Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi kita. Tuhan sabar, ya. Apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, ya, Tuhan sabar. Karena apa? Kita adalah murid-muridnya, ya. Kalau kita di luar Tuhan, ya lain cerita. Tapi kalau di dalam Tuhan, kita akan menikmati kesabaran Tuhan. Tuhan sabar, Tuhan mendidik, Tuhan menasihati kita. Ya, Yesus bersedia dengan sabar, ya, menjumpai dan menolong kita untuk keluar dari kebimbangan hati kita. Ya, jadi kembali ke yang tadi ayat 24. Ya, jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan. Ya, karena persekutuan itu membuat, ya, menjaga pertumbuhan iman kita. Ya, kalau hal-hal baik yang terus kita jaga masuk dalam hati kita, masuk lewat telinga kita, maka secara otomatis hati kita pun akan baik saja, akan bersih dan akan selalu, ya, terang. Ya. Tapi kalau kita izinkan, ya, kita tidak mengizinkan atau kita tidak mengupayakan supaya kita ini ada di dalam persekutuan atau pertemuan-pertemuan ibadah, maka secara otomatis kita semakin menjauh, ya. Karena apa? Kita tidak mendengar hal-hal yang baik masuk dalam hidup kita. Ingat, apa yang kita katakan, apa yang keluar dari hidup kita itu berasal dari apa yang ada di dalam hati kita, apa yang bertumbuh di dalam kita. Jadi kalau kita lebih banyak, ya, membangun persekutuan dengan
di luar daripada Tuhan, maka apa yang akan tumbuh dalam hati kita ya hal-hal yang bukan berasal dari kebenaran, ya. Jadi ini penting. Kita harus sadari bahwa Yesus adalah pribadi yang sabar. Dia rela dan dia mau, ya, untuk menyadarkan kita, ya. Kalau tokoh Alkitab, siapa yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih, tapi dia mengelak. Ada Musa, ya kan? Ada siapa? Gideon. Bahkan Gideon di situ, malaikat Tuhan datang, malaikat bilang apa? Hai, pahlawan yang gagah perkasa. Gideon tidak percaya dengan potensi yang ada. Dia bimbang, ya. Karena apa? Dia terpengaruh dengan keadaan, ya. Dia bilang, kalau saya ini Tuhan itu yang mengutus aku, kenapa Tuhan biarkan bangsa Midian ini datang, ya, menjajah kita, membuat kita. Karena pada waktu itu Gideon dalam keadaan takut dan bimbang, sehingga dia bersembunyi di lumbung apa itu, ya. Dia hanya kerja di situ. Padahal pekerjaannya bukan seperti itu. Tapi Tuhan datang, Tuhan bilang, hai pahlawan yang gagah perkasa, pergilah, aku mengutus engkau. Pergilah dengan kekuatanmu, aku mengutus engkau. Sama seperti Musa, ya. Musa bimbang waktu Tuhan mengutus dia untuk bertemu dengan Firaun, ya. Di situ Tuhan bilang, Musa bilang, saya ini tidak pandai bicara, apalagi harus berbicara dengan orang nomor 1 di Mesir, ya. Dia tidak menyadari apa yang potensi apa yang ada dan siapa yang mengutus dia, ya. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita tidak menyadari, ya. Kita hanya berpatokan pada sikap atau kemampuan kita. Kita tidak tahu apa yang Tuhan sudah taruh potensi dalam kehidupan kita, sehingga kita sering bilang, tidak, ya itu bukan bagian saya. Tapi Tuhan mendorong kita untuk melakukannya, ya. Kita sering mengelak, ya. Berarti kita masih ada di dalam zona kebimbangan, ya. Itu tanda-tanda, ya. Tanda-tanda saudara tidak percaya diri, itu tanda-tanda saudara masih hidup dalam kebimbangan, ya. Oleh sebab itu kita harus benahi sikap hati kita ini, supaya apa? Kita bisa benar-benar hidup dengan maksimal di dalam kehidupan kita, ya. Yesus adalah pribadi yang limpah dengan sabar, ya. Bila Thomas Tuhan bersedia datang, maka bagi kita pun Tuhan bersedia dengan sabar bagi kita, ya. Kemudian poin yang kedua, kenapa kita tidak perlu bimbang, hidup dalam kebimbangan? Karena Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih, ya. Di sini dikatakan di dalam kitab Yohanes 11 ayat 16, Thomas pernah, ya, mengeluarkan pernyataan begini, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia, ya. Jadi dalam cerita ini, di dalam Yohanes 11 ayat 16, ya, di situ saudara dari Yesus sendiri, yaitu Lazarus mengalami kematian, ya. Situ Tuhan bilang begini, waktu Tuhan tahu bahwa Lazarus sudah mati, dia katakan bagi murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Tetapi pada waktu itu murid-murid bilang, Tuhan, kenapa kita harus kembali ke Yudea? Tuhan tidak tahu lah berapa waktu yang lalu Tuhan diusir dan hampir dirajam dengan batu di situ. Tapi Tuhan bilang tidak, kita kembali ke Yudea, ya. Dan sampai di dalam perjalanan, di situ Thomas mengeluarkan statement seperti ini, ya, mari kita pergi, ya, untuk mati bersama-sama dengan dia, ya. Satu pernyataan yang ternyata tidak dipenuhi, sebab ketika Yesus ditangkap, Thomas dan murid-muridnya juga semua melarikan diri, ya. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, ya. Kita terlalu cepat, ya, mengeluarkan satu statement, apalagi di hadapan Tuhan, ya. Janjimu di hadapan Tuhan itu adalah nasab.
Saudara tidak tepati, ya saudara akan mengalami apa yang saudara katakan. Jadi ya kita harus benar-benar yakin, ya. Jadi di sini kalau kita mengeluarkan satu janji pernyataan bagi orang, ya kita harus menepatinya, ya. Jadi kesetiaan Thomas ini patut diragukan dalam menepati perkataan yang ia ucapkan, ya. Jadi kita lihat di situ pada waktu dia berjanji, dia menyatakan pernyataan, ternyata pada saat kejadian itu terjadi dia sendiri lari, ya, dia pergi menjauh bersama-sama dengan murid-murid yang lain, ya. Sini katanya, jika terhadap seorang pecundang, ya, seperti Thomas, Yesus bersedia menolong agar Thomas terlepas dari kebimbangan, maka hal itu semata-mata karena kasih-Nya yang besar, ya. Kasih yang besar itulah yang memungkinkan kita untuk tidak hidup dalam kebimbangan. Sebaliknya di dalam iman kepada Tuhan, ya. Kasih itulah, karena kasih Tuhan, kasih. Setiap hari kita mendengar kasih Tuhan, setiap hari kita mendengar kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu banyak, ya, artinya bukan hanya satu aspek kehidupan, tetapi hampir di setiap kehidupan kita, ya. Tadi firman pujian katakan, aku ada saat ini semua kasih-Mu, aku hidup hari ini semua, ya, dekat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, setiap hari kalau kita ada di dalam Tuhan, kita pasti akan merasakan atau memaknai semua hal yang kita hadapi, yang kita capai itu karena kasih Tuhan. Ya, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, karena Tuhan itu penuh dengan kasih. Ya, apapun yang kita hadapi itu tidak menghalangi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seberat apapun tantangan, rintangan yang kita hadapi, masalah kehidupan kita, jangan pernah bimbang dengan janji Tuhan. Amin. Katakan, saya tidak akan bimbang dengan janji Tuhan. Ya, amin. Kita lihat poin yang ketiga, ya, mengapa kita tidak perlu hidup di dalam kebimbangan, ya. Karena Yesus sendiri adalah pribadi yang tidak terbatas, ya. Dia adalah pribadi yang tidak terbatas. Kalau kita lihat ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci, ya. Jadi katakan sementara pintu-pintu terkunci. Keadaannya masih sama dengan seperti ayat yang di atas, di ayat 19 sampai 21. Waktu itu mereka ternyata mereka takut, tetapi ya Tuhan sudah memulihkan ketakutan mereka, tetapi masih ada kebimbangan. Jadi bimbang dan takut ini satu paket, Bapak Ibu, ya. Kalau saudara bimbang, lama-kelamaan saudara akan menjadi takut karena tidak pernah menyelesaikan pekerjaan. Akibatnya saudara menjadi takut mengerjakan sesuatu, ya. Jadi satu paket. Oleh sebab itu Tuhan bilang, saya adalah pribadi yang tidak terbatas. Tuhan menampakkan dirinya. Tuhan tidak bilang, kamu buka pintu, saya mau masuk. Tuhan hadir pada saat dalam situasi, ya, pintu-pintu terkunci, ya. Di situ kita lihat, ya, bahwa Thomas hanya berbicara kepada murid-murid yang lain tanpa kehadiran Yesus saat itu, ya. Tapi Thomas ayat 25, maka kata murid-muridnya yang lain, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, ya,
Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, jadi Thomas hanya berbicara kepada murid-muridnya waktu itu. Ya, kita lihat bahwa kuasa dan pengetahuannya tidak terbatas, yang menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang maha tahu. Ya, jadi waktu dia sampaikan itu kepada murid-muridnya, tidak ada Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu maha hadir. Allah kita maha hadir. Artinya dimanapun kita berada, kita murid-muridnya, kita orang yang dipanggilnya, dia ada bersama-sama dengan kita. Apapun keluh kesah kita, Yesus ada. Yesus mendengarnya. Ya, oleh sebab itu waktu dia hadir di tengah-tengah ruangan, dia langsung bilang, Thomas ini. Ya, seperti yang dia katakan di ayat 25, sebelum aku menyentuh tangannya dan lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Tuhan datang, Tuhan bilang apa? Thomas, ini untuk tanganku dan lambungku. Artinya Tuhan mengetahui apa yang menjadi keraguan kita, dan Tuhan sanggup dengan ketidakterbatasannya dia, kuasanya yang tidak terbatas, dia menyatakan, dia meyakinkan Thomas, dia pun sanggup meyakinkan kita. Amin. Ya, apapun yang saudara simpan di dalam hati, ketahuilah bahwa Tuhan mengetahuinya. Ya, jadi jangan sekali-kali kita meragukan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara pegang janji Tuhan, jangan pernah saudara lepas. Apapun yang terjadi di keadaan di sekitar saudara, saudara harus tetap pegang. Saudara harus tetap percaya. Ya, karena dari situlah iman saudara akan bertumbuh. Ya, kalau sedikit-sedikit saudara pegang janji Tuhan, saudara melihat terpengaruh dengan keadaan bahkan perkataan orang, ya, saudara, iman saudara kepada firman Tuhan itu akan goyah. Ya, akibatnya saudara jatuh. Iman itu tidak akan pernah bertumbuh karena saudara sendiri tidak berjuang mempertahankan iman itu. Ya, jadi kebimbangan menjadi salah satu penghalang bagi kita untuk bisa mengalami pertumbuhan, mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur karena Tuhan kita punya kuasa yang tidak terbatas. Dia maha hadir, dia maha tahu. Ya, kita lihat cara ia menempatkan diri. Ya, di ayat 26 Yesus hadir di tengah-tengah mereka tanpa harus meminta mereka membuka pintu. Ya, artinya apa? Artinya tidak ada apapun yang dapat membatasi diri Yesus. Ya, tidak ada pintu yang tertutup ataupun dinding yang tebal yang dapat mencegah dirinya untuk menjumpai murid-muridnya. Ya, artinya saudara mau diam 1000 bahasa, ya, terhadap orang lain, terhadap Pak Gembala, terhadap pemimpin kesan, terhadap teman-teman, saudara mau tidak membicarakan masalah pribadi saudara, Tuhan sendiri tahu. Ya, jadi kalau kita tahu, sadar akan hal ini, artinya apa? Kita harus datang kepada Tuhan. Ya, itulah dia. Dia adalah pribadi yang limpah dengan kasih. Ya, dia sekali-kali, karena firman Tuhan, janji Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Ya, kita lihat lagi bahwa kata-kata yang ia ucapkan di ayat 27 merupakan tanggapan atas keraguan Thomas, seperti yang dicatat di ayat 25. Ya, ya, seperti yang tadi saya bilang. Ya, di situ waktu Yesus hadir, Yesus langsung bilang, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya, Yesus menjawab keraguan Thomas dari ayat 25 tadi, bahwa sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tangan ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya.
Ya, jadi Yesus tahu apa yang Thomas sampaikan waktu itu, keluh kesah Thomas kepada murid-muridnya, dan Yesus menjawab sesuai dengan keraguan daripada Thomas. Ya, saat ini jika saudara ada kebimbangan, ada keluh kesah, ya, Tuhan sanggup menjawab sesuai dengan apa yang saudara keluhkan. Ya, jangan sekali-kali saudara meninggalkan dia. Ya, karena dia sudah bangkit bagi saudara dan saya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan lagi kita kembali pada cara hidup yang lama. Yesus sudah bangkit. Ya, semua kehidupan kita yang lama yang tidak membawa janji Tuhan, yang tidak membuat kita menikmati janji Tuhan, Tuhan sudah kuburkan di dalam maut, alam maut. Dan dia bangkit dengan kekuatan, dengan kuasanya yang tidak terbatas. Supaya apa? Kita pun bangkit, kita pun hidup dengan hidup yang baru, pola pikir yang baru. Ya, jangan kita terus-terusan hidup di dalam pertobatan. Pertobatan penting, tetapi yang lebih penting itu adalah pertumbuhan, kehidupan setelah pertobatan itu. Apakah saudara mengalami pertumbuhan atau tidak? Itu yang akan menjadi alat ukur bagi kita untuk bisa menikmati Tuhan, menikmati janji Tuhan. Ya, kalau kita terus hidup dalam pertobatan, itu sama saja kita masih bibit. Ya, makanya Paulus bilang apa? Seharusnya kita ini sudah makan nasi, makan hal-hal yang keras. Ya, makan sagu apa itu? Sagu ente kan? Itu keras. Ya, harus pakai teh. Ya, tapi kita ini masih minum susu, setiap hari minum susu, ya. Padahal seharusnya kita sudah makan makanan yang keras. Artinya apa, Bapak Ibu? Ya, mari kita lihat seberapa lama kita ikut Tuhan. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Ya. Apakah saudara kita hidup sudah hidup yang bermakna, sudah hidup yang menghasilkan buah atau belum? Ya, karena Tuhan mau setelah kita keluar atau hidup setelah kita mengalami pertobatan, kita harus hidup menghasilkan buah. Ada 9 buah. Ya, kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Pengendalian diri terakhir kan? Iya. Kelemah lembutan 8 kalau tidak salah. Ada satu lagi apa? Kesetiaan. Ya, jadi 9 buah ini harus hidup dalam kita, harus menemani, harus selalu ada dalam hidup kita. Kalau itu bertumbuh dalam kita, berarti kita sedang menghasilkan buah. Ya. Maka itu kita harus terus diperbaharui. Kita harus terus diperbaharui. Ya. Kita harus terus diperbaharui supaya apa? Kita mengalami pertumbuhan yang benar. Ya, jangan kita sibuk dengan hal-hal yang duniawi saja, sampai kita mengabaikan hal-hal surgawi. Ya. Oke, jadi itu ada 3 hal penting bagi kita menyadari bahwa Tuhan kita itu penuh dengan kesabaran. Tuhan kita itu penuh dengan kasih. Tuhan kita itu tidak terbatas. Hal ini dapat mengatasi kebimbangan. 3 poin ini dapat membuat kita ya untuk keluar dari kebimbangan. Jangan sekali-kali kita ragu, ya. Jangan sekali-kali kita bimbang. Sebab karena pada saat kita ada di dalam kebimbangan, kita sedang tidak menikmati janji Tuhan. Ya, Petrus disuruh jalan di atas air, dia beriman. Ya, tetapi dia terpengaruh dengan keadaan, angin, situasi gelap, dingin. Ya, akibatnya dia bilang, wah ini yang tadi suruh saya hantu apa? Langsung jeblok ke dalam air. Ya, artinya karena apa? Dia bimbang, dia ragu, sehingga dia tidak bisa mengalami terus kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Kadang kita baru, ya Tuhan baru kasih sedikit,
ya kita sudah puas, kita berhenti. Ya, akibatnya kita tidak bisa menikmati secara menyeluruh janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kemarin beberapa waktu lalu itu pendeta Adolf bilang apa? Jangan berhenti. Kita sudah sampai di apa? Kita sudah sampai, kita sedang berjalan, ya. Kita sudah mendekat sampai pada tujuan. Jangan pernah berhenti, ya. Jadi kalau apapun yang saudara sudah nikmati janji Tuhan itu baru sebagian kecil. Tuhan masih mau limpahkan hal-hal yang besar lagi bagi kita. Ya, karena dia sudah berjanji. Janjinya itu tidak bisa dibatalkan. Sekali dia berfirman, maka firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yang membuatnya firman itu sia-sia itu adalah kebimbangan, ketakutan, dan keputusasaan kita. Ya, 3 poin ini, ya. Makanya saudara minggu depan saudara datang, ikut ibadah, ya, datang supaya saudara dengar poin yang terakhir ini. Kalau kita sudah diperlengkapi, maka kita siap untuk tidak berhenti, untuk terus berjalan, move on, ya. Kesimpulan dari firman ini, ya, bahwa kesabaran, kasih, dan ketidakterbatasan Kristus inilah yang menjadi jaminan bagi kita untuk mengalami kemajuan dalam hidup. Ya, jadi 3 hal yang tadi kita pelajari apa? Kesabaran, kasih, dan ketidakterbatasannya Tuhan, kuasa Tuhan. Ya, itu akan menjadi jaminan bagi kita supaya kita bisa mengalami kemajuan hidup. Ya, ayat 29, tindakan yang Yesus ambil adalah tindakan yang terbaik bagi Thomas, sehingga Thomas menjadi percaya. Artinya apa? Tuhan tahu bahwa cara itulah, dengan cara ia menampakkan diri, dengan cara ia menunjukkan bukti-bukti bahwa ia bangkit, sehingga Thomas percaya. Ya, maknanya bagi kita apa? Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, keluh kesah kita. Dan Tuhan punya cara yang terbaik bagi kita untuk meyakinkan kita. Ya, hanya sekarang saudara rindu tidak, saudara mau tidak. Ya, Thomas bisa saja tidak mengalami hal itu kalau dia terus tidak percaya. Tapi itulah Tuhan. Dia tahu hal yang sesudah, sebelum, saat ini, dan setelah. Dia tahu, ya. Maka itu dia tahu cara yang terbaik bagi kita untuk meyakinkan kita. Tersedia pada saat Thomas waktu itu, saudara tahu cerita atau sejarah mengatakan Thomas setelah percaya, Thomas pergi memberitakan Injil sampai ke India. Dan sampai saat ini, ya, di sana masih terus bertumbuh gereja yang namanya Gereja Rasul Thomas sampai saat ini. Ya, akibatnya dari apa? Penyebabnya apa? Karena dia berjumpa dengan Yesus waktu itu secara khusus, sehingga dia percaya. Itulah hidup yang Tuhan mau. Setelah kita berhadapan, bertemu dengan Tuhan, Tuhan memanggil kita, Tuhan mengutus kita. Ya, itu yang Tuhan mau. Kita menghasilkan buah, kita memaksimalkan potensi yang ada, sehingga sampai pada batas waktu kita ada di tanah yang paling berharga. Ya, orang bisa mengenal kita, orang tahu, wah, orang ini luar biasa selama dia hidup. Ya, apa yang dia miliki banyak orang menjadi berkat. Itulah yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Ya, yang kita pelajari dalam diri Thomas. Ya, bekas luka pada tangan dan lambung Yesus yang menunjukkan kesabaran, kasih, dan ketidak telah menghapuskan keraguan dalam diri Thomas. Ya, kemudian kesabaran, kasih, dan ketidakterbatasannya itu pula yang akan menyanggupkan kita menyongsong hari depan tanpa bimbang, tanpa ragu, tapi dengan percaya bahwa Dia yang berjanji adalah pribadi yang dapat diandalkan. Ya. Tuhan berkati kita. Mari kita tunduk kepala.
Sebelum saya berdoa bagi Bapak Ibu, mari kita tenangkan diri kita. Apakah masih ada kebimbangan dalam kehidupan kita saat ini, atau rasa ketidakpercayaan akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini? Mari kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, kita buka hati kita kembali menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau sekali-kali tidak meninggalkan aku. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya bahwa janji-Mu akan tergenapi. Tuhan Yesus, berikan aku kesetiaan dan kesabaran untuk menanti janji Tuhan itu tergenapi dalam hidupku. Saudara, perkatakan hal-hal yang baik bagi diri saudara, supaya saudara semakin percaya bahwa Tuhan itu sekali-kali tidak meninggalkan. Kenapa Tuhan rindu setiap hari kita memiliki relasi dengan Dia secara pribadi? Sebab Ia tahu bahwa kita banyak keterbatasan di dalam kehidupan kita. Sebab Dia tahu banyak hal yang tidak mampu kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Sebab Dia tahu bahwa pikiran kita ini terbatas. Oleh sebab itu Dia rindu untuk setiap hari, setiap kita ada bersama-sama dengan Dia. Setiap hari kita meminta Dia menuntun kita. Setiap hari kita meminta Dia untuk menemani kita melewati hari-hari kita. Hari-hari ini semakin jahat. Kita tidak bisa, kita tidak akan mampu pernah menyelesaikan setiap hari tanpa kekuatan Tuhan. Kalaupun kita bisa menyelesaikannya di luar Tuhan, itu bukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau kita bersama-sama dengan Dia, berjalan bersama-sama dengan Dia dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat tanda heran yang satu pada tanda heran yang lain. Sebab di mana ada kuasa Tuhan, di situ ada kemenangan, di situ ada kebebasan, di situ ada jalan keluar. Hanya dengan Tuhan.
Pribadi yang sabar, kau pribadi yang penuh dengan kasih, dan engkaulah pribadi yang tidak pernah dapat dibatasi dengan kuasa apapun yang ada di muka bumi. Ajar kami Tuhan, agar kami tidak takut, kami tidak bimbang untuk menghadapi hari-hari depan kami. Masa depan kami adalah masa depan yang cerah, yang Tuhan sediakan bagi kami. Jangan biarkan itu diambil dari dalam hidup kami. Biarlah Engkau tetap teguh di dalam kami. Biarlah Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Dalam masa-masa apapun, ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan hadir di tengah-tengah hidup kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami, ya Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dihibur, kami penuh damai sejahtera, kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan penghiburan, ya Allah yang daripadamu, sehingga kami mampu melewati hari-hari yang jahat ini, ya Allah. Hamba berdoa bagi umat-Mu saat ini, ya Allah. Mereka yang merendahkan diri, mereka yang merendahkan hati di hadapan-Mu saat ini, mereka yang membutuhkan Engkau, ya Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu yang penuh dengan belas kasihan, tangan kasih-Mu yang penuh dengan kuasa menjamah kehidupan mereka saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berada di dalam setiap kesulitan Tuhan buka jalan, sebab Engkaulah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan lain selain Engkau, ya Allah. Biarlah kami percaya, bulatkanlah hati kami untuk takut akan Engkau, ya Tuhan. Bulatkanlah hati kami untuk tetap percaya kepada Engkau dalam segala situasi yang kami hadapi. Dan biarlah Tuhan, kami terus melihat di dalam segala kesesakan, di dalam segala tantangan hidup kami melihat kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu di tempat ini. Beri mereka pertumbuhan secara rohani, berikan mereka kedewasaan secara rohani, berikan mereka pertumbuhan secara jasmani pula, ya Tuhan. Biarlah semua yang baik yang Tuhan sediakan bagi umat-Mu, ya Allah, tercurah bagi jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat kami keluar dari tempat ini, tidak ada lagi ketakutan yang besar, tidak ada lagi kebimbangan yang menghalangi iman kami untuk terus percaya kepada Engkau, ya Allah. Dan biarlah pada saat kami keluar, janji itu digenapi dalam kehidupan kami. Kami akan mencapai kesuksesan yang baru. Kami akan mencapai keberhasilan yang baru. Kami akan mendapat ide-ide yang baru. Kami akan
dipulihkan di dalam persekutuan-persekutuan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, janji-Mu ya dan amin bagi kami. Buat kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan, Allah yang sanggup memperbaharui kehidupan kami. Biarlah Tuhan kehidupan kami ini, umat-Mu ini selalu bersandar kepadamu, sebab hanya di dalam-Mu ya Tuhan kami akan menikmati semua kebaikan Tuhan. Di dalam tempat-Mu yang kudus ini ya Tuhan mengalir aliran-aliran yang hidup, yang memberi kesegaran, yang memberikan kelegaan bagi umat-Mu. Terpujilah nama-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan yang sudah bangkit daripada maut, Tuhan yang sudah bangkit dan mau untuk membawa umatnya kepada kehidupan yang baru. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Yes. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya kita akan memberikan persembahan.
terbatas, kasih-Mu yang tidak terbatas, dan Engkau tidak bisa dibatasi oleh keadaan apapun. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Hanya Engkau adalah pertolongan dan perlindungan kami. Hanya Engkaulah yang berikan kami hidup yang jelas, sehingga kami punya masa depan yang pasti, karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam ibadah raya kami. Dari awal pertengahan sampai saat ini, kami ucap syukur dan terima kasih ya Allah. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan beberapa saudari-saudari hamba yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami di tempat ini. Berdoa menyerahkan anak kasih Yurike Prastika Dwi, menyerahkan anak kasih Yosina Priskila Indo, dan juga hamba-Mu Bapak Nyong yang ada bersama-sama dengan kami siang hari ini. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, memberkati rumah tangga daripada Bapak Nyong di dalam tugas pekerjaan dan pelayanan mereka. Tuhan memberkati kedua saudari ini, biar apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Pakai hidup mereka yang masih muda ini menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang, bagi teman-teman mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini dan juga yang ambil bagian di dalam online. Tuhan memberkati dan Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga sungguh Tuhan, kami percaya Engkau dengan tidak kebimbangan, dengan tidak keraguan. Karena kami percaya Tuhan Engkau telah mati bagi dosa dan kejahatan kami, dan Engkau telah bangkit hidup, membuktikan kemenangan Engkau berikan kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Berdoa kepada hamba-Mu Bapak Roni Kestanya yang dalam keadaan sakit. Tuhan, hamba mohon kuasa dan anak domba Allah menjamahnya. Biru Yesus Kristus turun atasnya dan kesembuhan turun atasnya saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk orang tua daripada Ibu Desi Waisiri. Tuhan jamah dia, berikan hati yang baru kepadanya. Kuasa Tuhan yang jamah dan kesembuhan turun atasnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak mau berdoa, jika ada di antara kami yang sakit saat ini, Tuhan jamah dan kuasa darah-Mu menyembuhkan, meluruskan, memulihkan kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kesembuhan yang Kau berikan kepada Bapak Reno Pardede bersama dengan keluarganya. Biarlah kasih-Nya terus menuntun mereka dalam kebenaran dari waktu ke waktu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami, dan di dalam nama Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan membawa berkat yang berlimpah-limpah. Terimalah berkat persekutuan pada pagi hari ini. Allah Bapa, Pencipta alam semesta, Tuhan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, yang telah mati bagi dosa dan semua kejahatan kita, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, turun dan diam atas hidup kita. Jadilah berkat, jadilah keluar berkat di dalam minggu berjalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Semua katakan amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dengan demikian maka berakhir sudah ibadah kita pada pagi hari ini bersama dengan kami, Gereja Kristen Perjanjian Baru Keluarga Masa Depan Cerah yang berada di Jalan Serayu, Sandeng. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat. Shalom, salam, NDC.